Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman PAID, PAIE dan PAIF, sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1422 Hijriah. Semoga di hari yang fitri ini kita semua diberi predikat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang kembali ke fitrah, orang-orang yang dalam hadis Rasulullah itu dijelaskan seperti orang yang dilahirkan kembali. Artinya dosa-dosa kita baik yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala maupun yang terkait dengan sesama manusia itu dihapuskan pada hari raya ini. Baik teman-teman PAID dan PAIE, setelah PAIF, saya juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin sekiranya ada salah kata atau sikap dari saya selama pembelajaran metodologi penelitian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada hari ini kita akan membahas tentang kajian teori dan literatur, kerangka pemikiran dan hipotesis. Kalau dalam rencana pembelajaran semester mungkin term yang saya tulis hanya kajian teori, kerangka pemikiran dan hipotesis. Kenapa di sini ada literatur? Karena memang dalam skripsi kita di IAIN Kudus antara teori dengan literatur itu sebenarnya penelitian terdahulu itu memang dibuat terpisah. Artinya ada subbab sendiri yang membahas tentang penelitian terdahulu atau kajian literatur ini. Nanti akan kita bahas. Nah, dalam penelitian itu sebenarnya mempunyai dua tahapan yang tidak bisa dikesampingkan salah satunya atau kedua-duanya bahkan gitu ya. Jadi salah satunya saja tidak bisa disampingkan apalagi kedua-duanya. Jadi dalam penelitian itu ada dua tahapan yang memang harus diperhatikan dan harus dilakukan oleh peneliti ketika melakukan penelitian. Yang pertama adalah tahap teoritisasi dan yang kedua tahap empirisasi pengetahuan. Nah, tahap teoritisasi ini terkait dengan bagaimana si peneliti itu mempunyai pengetahuan terkait dengan berbagai teori yang berhubungan dengan fenomena atau subjek atau populasi atau fenomena yang akan dia teliti. Jadi di sini peneliti mempunyai bekal pengetahuan berupa teori-teori yang terkait dengan penelitian yang akan dia lakukan. Nah, itu penting gitu ya. Jadi misalkan seorang peneliti itu ingin meneliti tentang harga suatu produk, meneliti tentang harga suatu produk. Nah, ketika peneliti ingin meneliti tentang harga suatu produk, maka peneliti harus mengetahui teori tentang hal-hal yang mempengaruhi harga pasar. Atau peneliti juga harus mengetahui tentang bagaimana distribusi dari sebuah barang itu dilakukan dari produsen ke konsumen dan seterusnya. Jadi teori-teori itu harus diketahui oleh peneliti sebelum peneliti itu terjun ke lapangan untuk melakukan empirisasi pengetahuan. Nah, dalam tahap teoritisasi ini ada 3 hal penting yang harus diketahui oleh peneliti, harus dimiliki oleh peneliti, yaitu teori, konsep, dan proposisi. Nah, teori itu ada 2, yaitu teori yang itu menjadi landasan, menjadi dasar, menjadi argumen, tambahan argumen, menjadi penjelas atau menjadi patokan agar peneliti itu bisa membuat variabel dan seterusnya. Kemudian teori yang berupa kajian terdahulu atau penelitian terdahulu. Jadi teori yang berupa penjelas, tambahan argumen, rumusan kerangka berpikir yang nanti menjadi rumusan kerangka berpikir,
dan seterusnya. Kemudian teori yang itu menjadi penelitian terdahulu, teori yang dijadikan sebagai penelitian terdahulu. Jadi ada dua macam teori, nanti akan kita bahas keduanya. Kemudian juga ada konsep ya. Jadi dari teori-teori tadi itu peneliti kemudian mengabstraksikan fenomena yang dia dapatkan, yang dia lihat dalam suatu konsep tertentu. Misalkan dengan adanya pandemi COVID-19, maka banyak sekolah melakukan inovasi pembelajaran gitu ya, bla 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 dan seterusnya. Dari situ kemudian kita sebagai peneliti menarik konsep pembelajaran daring, atau misalkan pengembangan aplikasi pembelajaran online misalkan, dan seterusnya. Nah itu konsep gitu ya. Jadi hasil abstraksi dari fenomena, dari kejadian yang kita dapatkan di lapangan, yang kita temukan, atau kumpulan-kumpulan teori yang kita dapatkan, kemudian kita jadikan suatu konsep tertentu. Kemudian proposisi. Nah, proposisi ini pernyataan yang nanti ketika menjadi hipotesis itu akan diuji kebenarannya. Jadi proposisi ini berasal dari teori, ya, berasal dari teori yang di dalamnya itu memuat konsep-konsep tertentu. Gitu. Misalkan kepribadian manusia itu akan dipengaruhi oleh interaksinya dengan manusia yang lain. Nah, ini kan suatu pernyataan, kepribadian manusia akan selalu ditentukan oleh interaksinya dengan manusia yang lain. Di situ ada konsep manusia, ada konsep kepribadian, ada konsep interaksi gitu ya. Nah, kemudian teori bahwa pada faktanya manusia itu tidak bisa hidup sendirian, atau manusia itu tidak bisa menjadi sosok yang individual dalam segala hal gitu. Kemudian ditarik menjadi proposisi bahwa kepribadian manusia itu dipengaruhi oleh interaksinya dengan manusia yang lain. Itu tahapan teoritisasi. Jadi dalam teoritisasi ini peneliti harus mempunyai bekal teori, mempunyai konsep, mempunyai proposisi yang itu nanti akan dia gunakan sebagai landasan untuk melakukan penelitian. Kemudian empirisasi pengetahuan. Nah, ini terkait dengan bagaimana peneliti itu mengumpulkan data di lapangan. Di sini saya memang menuliskan hipotesis dan variabel. Tetapi sebenarnya empirisasi pengetahuan ini juga berlaku untuk kualitatif yang tidak memakai hipotesis gitu ya. Tidak memakai hipotesis ataupun variabel. Gitu. Karena dalam penelitian kualitatif itu hanya ada subjek pengetahuan, subjek penelitian gitu ya. Hanya ada subjek penelitian. Jadi kalau dalam penelitian kuantitatif, seorang peneliti itu harus merumuskan variabel dan hipotesis dari variabel tersebut, kemudian mengujinya dalam suatu populasi yang diambil sampel dari populasi tersebut begitu ya. Tapi kalau dalam penelitian kualitatif, empirisasi pengetahuannya itu adalah dengan cara terjun langsung, berinteraksi secara langsung antara peneliti dengan subjek penelitian. Jadi itu dua hal kegiatan penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti. Teoritisasi terlebih dahulu, kemudian empirisasi pengetahuan dengan jalan terjun ke lapangan. Menyesuaikan, mengkonfirmasi, menguji antara teori dengan fakta yang ada di lapangan, atau menjelaskan fakta-fakta di lapangan dengan teori-teori tertentu untuk penelitian kualitatif. Kalau untuk penelitian kuantitatif berarti teori nanti akan diuji, diverifikasi, dikonfirmasi atau didiskonfirmasi dengan jalan pengujian di lapangan. Kalau dalam penelitian kualitatif, karena sifatnya itu induktif, maka fenomena atau fakta-fakta di lapangan itu kemudian dijelaskan, diberi argumentasi dengan teori.
Baik, teori dalam penelitian yang pertama, seperti tadi yang sudah saya singgung, jadi ada dua hal teori dalam penelitian. Nah, yang pertama itu adalah penelitian terdahulu, yang itu relevan. Relevan dengan apa? Relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, ini yang sering terlewat oleh teman-teman mahasiswa ketika menulis skripsi, khususnya ketika menulis proposal skripsi gitu ya. Jadi kalau proposal skripsinya terlewat, ya skripsinya itu bisa jadi juga terlewat. Seperti tugas 2 yang kemarin sudah saya berikan kepada teman-teman. Setelah saya baca, saya amati, masih banyak dari tugas teman-teman itu yang tidak mencantumkan penelitian terdahulu yang itu relevan gitu ya, dengan tema atau topik yang akan dibahas, yang akan diteliti. Ini menjadi catatan bagi teman-teman semua bahwa dalam penelitian, ketika kita mengerjakan, bagi teman-teman nanti ketika mengerjakan skripsi, penelitian terdahulu itu penting. Itu tidak bisa diabaikan. Itu tidak bisa kemudian penelitian terdahulu itu hanya sekedar ditulis di bab 2 sebelum kerangka pemikiran. Tidak bisa seperti itu. Ya. Jadi penelitian terdahulu yang itu relevan dengan topik atau tema yang akan kita teliti itu menjadi dasar logis gitu ya. Menjadi tambahan asumsi bagi kita untuk membangun model dan hipotesis penelitian. Itu bagi penelitian kuantitatif yang coraknya itu asosiatif atau korelasional. Sedangkan bagi penelitian kualitatif yang coraknya itu eksploratif, mengeksplorasi fakta atau fenomena atau kejadian, teori itu nanti menjadi, teori dari penelitian terdahulu itu menjadi penjelas latar belakang masalah penelitian kita. Nah, maka semakin banyak penelitian terdahulu yang kita munculkan, kemudian kita kritisi dalam latar belakang, itu semakin bagus. Jadi agak kurang kemudian kalau dalam ketika kita membangun masalah penelitian atau membangun model dan hipotesis penelitian di latar belakang itu, kita hanya memunculkan satu atau dua penelitian terdahulu yang relevan gitu ya. Itu menandakan bahwa kita itu malas untuk mencari penelitian terdahulu. Ini jangan sampai terjadi ya. Jadi ya semakin banyak semakin bagus. Memang tidak ada batasan, tapi semakin banyak semakin bagus. Biasanya kalau saya menjadi pembimbing skripsi itu minimal 3 penelitian terdahulu yang itu benar-benar relevan, benar-benar terkait gitu ya dengan penelitian yang dilakukan. Nah, jadi sekali lagi penelitian terdahulu yang relevan itu merupakan dasar logis untuk membangun model dan hipotesis penelitian bagi penelitian kuantitatif. Sedangkan bagi penelitian kualitatif, penelitian terdahulu itu memberikan tambahan penjelasan mengenai masalah penelitian. Jadi misalkan topiknya tentang aplikasi pembelajaran gitu ya, maka penelitian terdahulu itu harus terkait dengan efektivitas aplikasi pembelajaran, kemudian model-model pembelajaran daring dan seterusnya. Atau kalau dalam penelitian eksploratif atau penelitian kualitatif, masalah penelitian yang kita temukan di lapangan, fakta atau fenomena yang kita temukan di lapangan, itu harus diperkuat dengan penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan, yang itu terkait dengan penelitian yang akan kita lakukan. Misalkan tentang perintah atau pemberian tugas oleh guru, pemberian tugas, atau misalkan tentang peran orang tua selama pembelajaran daring, peran orang tua selama pembelajaran daring. Nah, di situ berarti kita harus mencari tambahan penjelasan tentang peran orang tua ketika siswa itu belajar di rumah. Jadi kita harus sudah punya tambahan penjelasan tentang
bagaimana peran orang tua itu ketika anak itu belajar di rumah. Begitu. Nah, tujuan dari penelitian terdahulu itu menginformasikan kepada pembaca, ya, jadi pembaca hasil penelitian yang sudah dilakukan, yang itu terkait dengan tema yang akan kita teliti. Kemudian menyediakan kerangka kerja dan tolak ukur untuk mempertegas pentingnya topik atau tema penelitian. Ini juga yang sering terlewat gitu ya. Jadi banyak sekali bukan rumusan masalah, banyak sekali latar belakang masalah dalam pendahuluan itu yang secara eksplisit itu tidak menjelaskan bahwa penelitian itu penting untuk dilakukan. Jadi banyak sekali rumusan masalah yang ditulis oleh teman-teman itu sama sekali tidak menjelaskan, sama sekali tidak memberikan pengertian bahwa penelitian itu penting gitu, untuk diteliti. Jadi seolah-olah itu tidak ada signifikansinya, tidak ada kegunaannya. Ini banyak saya temukan gitu ya. Nah, dengan adanya penelitian terdahulu yang itu relevan dengan topik yang akan kita teliti, itu setidaknya memberikan penegasan bahwa penelitian ini itu sangat penting untuk dilakukan, mempunyai kontribusi tertentu gitu ya. Mungkin saya pernah memberikan contoh. Jadi ada satu teman mahasiswa itu mahasiswa bimbingan saya, tetapi limpahan dari pembimbing yang lain. Jadi ada pembimbing yang itu resign dari Yayan Kudus. Nah, akhirnya mahasiswa tadi yang sudah bimbingan dengan pembimbingnya tersebut itu meneruskan bimbingan dengan saya gitu ya. Nah, judulnya itu menurut saya itu umum sekali gitu ya. Umum itu maksudnya seolah-olah di situ tidak ada signifikansinya. Jadi si mahasiswa ini membahas tentang pembelajaran suatu kitab gitu ya. Nah, dikaitkan dengan akhlak siswa. Nah, setelah saya baca-baca, yaitu jadi tidak ada kesan bahwa penelitian tentang pembelajaran kitab ini itu penting untuk dilakukan. Jadi seolah-olah itu tidak ada signifikansinya, tidak ada urgensinya kenapa penelitian ini harus dilakukan. Nah, salah satu kekurangannya itu ya itu tadi. Jadi tidak ada tolak ukur, tidak ada kerangka kerja yang signifikan yang bisa menjelaskan, yang itu berasal dari penelitian terdahulu terkait dengan topik yang akan dia bahas. Kemudian membandingkan topik atau tema penelitian dengan penelitian terdahulu. Jadi topik yang akan kita teliti itu kita bandingkan dengan topik dalam penelitian terdahulu. Nah, macam-macam penelitian terdahulu itu bukan macam-macam ya, jenis penelitian terdahulu itu yang pertama menggabungkan apa yang telah diteliti oleh orang lain. Menggabungkan, jadi karena lebih dari satu, maka penelitian terdahulu itu harus dikomparasikan, digabungkan, dikorelasikan gitu ya. Kemudian mengkritisi penelitian sebelumnya. Nah, ini untuk melihat celah gitu ya, untuk melihat celah dari penelitian terdahulu itu yang kira-kira celah itu berbeda atau celah itu akan kita isi dengan penelitian kita. Jadi fungsi dari penelitian terdahulu itu. Jadi celah itu akan kita isi dengan penelitian kita. Karena banyak sekali mahasiswa ketika menulis skripsi itu celah yang diisi itu hanya berupa subjek penelitian atau lokasi penelitiannya. Jadi variabelnya itu sama, konsepnya itu sama, temanya itu sama, topiknya sama. Yang berbeda itu hanya lokasinya. Ini agak kurang pas begitu ya, agak kurang pas. Walaupun topik temanya sama, sebisa mungkin teman-teman itu harus bisa menjelaskan bahwa penelitian ini itu berbeda dengan penelitian sebelumnya. Berbedanya dalam hal apa? Misalkan pembelajaran, metode pembelajaran di MTS bla 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 gitu ya. Nah, di situ teman-teman
harus bisa mencari celah metode yang dipakai itu apa saja gitu ya. Nah, metode yang dipakai apa saja itu harusnya tidak kita teliti lagi gitu ya, di sekolah tersebut. Jadi kita harus meneliti metode yang lain yang itu sekiranya tidak ada sebelumnya atau belum dibahas sebelumnya gitu. Jangan semuanya sama, jadi hanya beda subjeknya atau beda lokasi penelitiannya saja. Kemudian membangun jembatan atau keterkaitan dengan penelitian-penelitian yang memiliki kesamaan topik atau tema. Nah, di sini peneliti itu harus bisa menjelaskan posisi penelitian kita dari penelitian terdahulu gitu ya. Apakah penelitian kita itu menguji hasil penelitian terdahulu? Apakah penelitian kita itu mencoba mengeksplorasi atau mencoba menjelaskan kembali penelitian terdahulu yang sudah ada? Atau penelitian kita itu menjelaskan fenomena yang kita temukan dengan membandingkan dengan penelitian terdahulu dan seterusnya gitu ya. Jadi membangun jembatan keterkaitan itu dalam bentuk penjelasan posisi penelitian yang akan kita lakukan dari penelitian terdahulu. Kemudian mengidentifikasi isu-isu pokok dalam suatu bidang, topik atau tema penelitian. Jadi isu-isu pokoknya itu apa saja. Misalkan kalau terkait dengan metode pembelajaran apa yang ada dalam penelitian terdahulu tersebut. Misalkan terkait dengan peran pendidik yang menjadi isu pokok itu apa di situ. Misalkan terkait dengan sarana pembelajaran yang menjadi isu pokok itu apa? Apakah sarana yang itu sifatnya sarana elektronik atau non elektronik, atau sarana yang sifatnya itu cetak atau non cetak dan seterusnya gitu. Nah, yang bisa menjadi penelitian terdahulu yang pertama adalah artikel ilmiah yang dipublikasikan maupun tidak gitu ya. Artikel ilmiah yang itu dipublikasikan di jurnal ilmiah, banyak sekali jurnal ilmiah yang bisa teman-teman akses, dan banyak sekali yang gratis gitu ya. Ada yang berbayar, ada yang gratis, banyak sekali. Jadi agak disayangkan kemudian kalau teman-teman itu ketika menulis skripsi itu kemudian miskin penelitian terdahulu, padahal banyak sekali penelitian terdahulu yang sudah ada, yang sudah tersedia baik secara online maupun offline gitu. Jadi agak disayangkan terus kemudian kalau ada alasan saya kesulitan mencari penelitian terdahulu, itu agak disayangkan. Itu seperti menunjukkan bahwa seolah-olah kita itu nggak mau mencari. Maupun yang tidak dipublikasikan gitu ya. Tidak dipublikasikan itu ya artikel ilmiah yang sedianya mau dipublikasikan tapi kemudian ditolak atau belum diterima dan seterusnya. Kemudian karya ilmiah akademik, bisa skripsi, tesis, disertasi gitu ya. Itu bisa menjadi penelitian terdahulu. Kemudian makalah seminar, makalah dalam seminar gitu, baik seminar online maupun offline, itu bisa menjadi penelitian terdahulu. Nah, kemudian ada opini, isai, kemudian tipologi dan sintesis. Kenapa ini saya beri warna kuning? Sebenarnya catatan dari opini, isai, tipologi dan sintesis ini harus berdasarkan penelitian, bukan berdasarkan asumsi belaka gitu ya. Jadi walaupun bentuknya itu opini di surat kabar, di media cetak maupun non cetak, atau bentuknya itu esai gitu ya, atau bentuknya itu tipologi itu penggolongan tulisan yang isinya itu menggolongkan suatu populasi atau menggolongkan suatu fenomena gitu ya. Atau sintesis gitu ya. Sintesis itu berarti mencoba mengkorelasikan antar artikel ilmiah gitu ya. Jadi bentuknya nanti sintesis mengkorelasikan antara artikel A dengan artikel B, artikel C dengan artikel D gitu ya. Mirip seperti buku review, mirip seperti artikel review artikel, atau buku review buku, tapi di situ ada sintesisnya, ada komparasinya, ada korelasinya.
Nah, opini isi tipologi sintesis ini bisa menjadi penelitian terdahulu asalkan berdasarkan pada penelitian, bukan asumsi belaka, bukan asumsi penulisnya saja gitu ya. Nah, kemudian setelah kita menentukan penelitian terdahulu yang akan kita pakai, yang harus dilakukan atau ditulis dalam penelitian terdahulu itu yang pertama adalah masalah. Jadi masalah penelitian terdahulu itu harus jelas kita tulis, kita sebutkan dalam skripsi kita nanti. Masalah itu dari mana? Ya dari identifikasi masalah yang dibahas. Masalah itu bukan rumusan masalah ya. Rumusan masalah itu adalah batasan-batasan dari suatu tema, dari suatu masalah dalam tema yang kita bahas. Jadi batasan masalah dalam tema yang kita bahas itu bisa jadi luas, bisa jadi itu terlalu umum. Nah, maka di situ harus dibatasi dalam rumusan masalah. Jadi agak kurang pas kemudian kalau abstraksi penelitian terdahulu itu kita tuliskan rumusan masalahnya, agak kurang pas. Yang ditulis itu adalah masalah penelitiannya. Kemudian yang kedua, tujuan dan fokus penelitian. Fokus penelitian itu berarti menjawab rumusan masalah. Tujuan itu berarti menjawab rumusan masalah. Fokus penelitian itu berarti terkait dengan rumusan masalahnya tadi itu. Batasan penelitiannya itu, batasan masalah itu ada dalam fokus penelitian dan rumusan masalah. Jadi masalahnya apa, kemudian tujuan dan fokus penelitian ini itu apa gitu. Kemudian selanjutnya yang kita tulis adalah subjek penelitian, populasi, dan sampel. Subjek penelitian bagi penelitian kualitatif atau populasi dan sampel bagi penelitian kuantitatif. Subjek penelitiannya itu siapa, berapa, organisasi apa, fenomena apa, dan seterusnya. Kemudian hasil penelitiannya apa. Nah, ini yang kita tulis ketika kita menyusun penelitian terdahulu, dan ini harus ada gitu ya. Hasil penelitiannya harus ada, kemudian subjek penelitian, populasi dan sampelnya harus ada, tujuan dan fokus penelitiannya harus ada, masalahnya harus ada begitu ya. Nah, setelah tadi penelitian terdahulu, kemudian sekarang teori yang relevan gitu ya. Nah, ada beberapa term yang berbeda, ada beberapa istilah yang berbeda ketika menulis skripsi dari berbagai universitas. Ada yang menyebut teori yang relevan ini sebagai landasan teori, ada yang menyebut kajian teori, ada yang menyebut perspektif teori, ada yang menyebut logika teoritis gitu ya. Yang benar mana? Yang benar adalah sesuai dengan pedoman skripsi. Sudah, jadi disesuaikan dengan pedoman skripsi saja, itu yang paling benar. Nah, teori itu adalah seperangkat konsep, batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan yang sistematis. Jadi kalau konsep itu atau proposisi itu atau batasan itu merupakan penyusun atau bagian-bagian dari suatu teori. Konsep, proposisi, batasan dari batasan pengetahuan itu nanti yang menyusun sebuah teori. Teori itu yang kemudian menjadi ilmu pengetahuan. Nah, konsep batasan pengetahuan dan proposisi ini terkait dengan pandangan yang sistematis tentang suatu fenomena. Atau teori juga bisa merinci hubungan antar variabel atau subjek sosial, hubungan antar variabel dalam penelitian kuantitatif, atau hubungan antara subjek sosial antara satu individu dengan individu yang lain, atau satu fenomena dengan individu, atau satu fenomena tertentu, atau satu fenomena masyarakat, dan seterusnya. Nah, tujuannya itu adalah menjelaskan dan memprediksi gejala tersebut. Nah, itu teori. Nah, dalam penulisan karya ilmiah, penyajian teori itu idealnya harus disertai dengan analisis kritis sehingga tampak kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Nah, kalau dalam skripsi di IAIN Kudus
penyajian teori itu secara komprehensif itu disajikan di bab 2 gitu ya, di landasan teori itu secara komprehensif dijelaskan di sana. Walaupun penyajian teori itu tidak hanya dilakukan di sana, penyajian teori itu juga dilakukan di bab 1 di latar belakang masalah, kemudian juga dilakukan di bab 4 gitu ya, komparasi antara hasil penelitian dengan teori yang relevan. Teori yang relevan itu bisa dari penelitian terdahulu atau bisa dari teori-teori dasar. Nah, yang harus menjadi catatan teman-teman, lebih baik ketika menulis latar belakang masalah, kita tidak terlalu banyak menuliskan tentang teori-teori dasar atau grand teori atau konsep-konsep dasar yang itu sifatnya itu definitif gitu ya, yang sifatnya itu definitif atau sifatnya itu pengertian-pengertian gitu ya. Jadi misalkan pengertian variabel A adalah, pengertian variabel B adalah, itu tidak terlalu penting untuk dijelaskan di latar belakang masalah di bab 1. Nah, teori yang ditampilkan di latar belakang masalah itu adalah teori-teori yang merupakan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan topik yang kita bahas. Jadi lebih baik, lebih bagus, lebih pas kemudian dalam latar belakang masalah itu kita menuliskan teori-teori yang berasal dari penelitian terdahulu, bukan teori-teori yang sifatnya itu konsep-konsep dasar. Konsep-konsep dasar itu misalkan ya tadi definisi-definisi, pengertian-pengertian atau tipologi-tipologi gitu ya. Tipologi-tipologi yang itu sifatnya juga definitif gitu ya. Itu tidak terlalu penting untuk kita bahas. Misalkan teori dasar tentang aspek kognitif, teori dasar tentang aspek psikomotorik, atau tipologi pengetahuan menurut Bloom dan seterusnya, itu tidak perlu kita sajikan di latar belakang masalah. Itu secara komprehensif bisa ditulis di bab 2. Nah, idealnya penyajian teori itu harus disertai analisis kritis sehingga tampak dari teori itu kekurangan maupun kelebihannya serta relevansinya dengan penelitian kita. Itu secara ideal. Akan tetapi hal ini mungkin sulit dilakukan oleh teman-teman mahasiswa S1 gitu ya, yang itu masih sifatnya itu masih belajar teori, bukan memunculkan teori. Beda dengan mahasiswa S3 yang memang sudah harus memunculkan suatu teori dari disertasinya. Nah, secara sederhana yang penting di bab 2 nanti itu teman-teman bisa menuliskan secara komprehensif teori-teori yang terkait dengan tema atau topik penelitian kita, yang itu berupa konsep-konsep dasar. Jadi misalkan pengertian pendidikan, pengertian pembelajaran, pengertian aplikasi pembelajaran, pengertian kurikulum, pengertian karakter, pengertian kepribadian, pengertian peran guru, orang tua, pengertian peran masyarakat, dan seterusnya gitu ya. Jadi konsep-konsep dasarnya saja itu sudah cukup. Yang penting yang harus kita sajikan dalam teori itu, dalam landasan teori itu adalah teori yang relevan gitu ya, tidak keluar dari tema atau topik yang kita bahas. Jadi kalau tema atau topiknya itu terkait dengan misalkan tadi peran orang tua dalam pembelajaran daring begitu ya, ya maka konsep dasar yang kita bahas itu adalah peran orang tua, kemudian pembelajaran, kemudian teori belajar gitu ya, dan lain sebagainya yang itu terkait dengan peran orang tua dalam pembelajaran daring. Nah, jadi konsep-konsep dasar tentang teori belajar, konsep-konsep dasar tentang pembelajaran, konsep-konsep dasar tentang peran orang tua gitu ya, perhatian orang tua, konsep-konsep dasar tentang kontrol
kontrol orang tua terhadap anak, hubungan orang tua dengan anak, itu yang kita sajikan. Nah, di situ karena di sini membahas tentang peran orang tua dalam pembelajaran daring, tidak perlu kemudian kita itu menuliskan teori tentang pendidikan, itu agak jauh. Atau kita menuliskan tentang teori tentang pembelajaran di sekolah, itu juga agak jauh. Jadi teori-teori dasar yang terkait dengan subjek atau variabel yang akan kita teliti. Kemudian penyajian teori sesuai dengan masalah penelitiannya tadi itu ya, jadi sesuai dengan penelitian yang akan kita bahas. Nah, fungsi dari teori adalah memberikan pola dalam proses interpretasi data, jadi memberikan argumentasi, pembahasan, dan alasan gitu ya. Nah, ini biasanya kita tulis atau ditulis mahasiswa ketika mengerjakan skripsi di bab 4 gitu ya. Itu fungsi teori di bab 4 di bagian analisis data penelitian. Jadi nanti ada komparasi antara hasil penelitian dengan teori yang relevan, baik teori dasar maupun teori dari penelitian terdahulu. Jadi ada komparasi antara hasil penelitian dengan teori. Nah, di situ nanti pola interpretasinya itu ditentukan oleh teori yang relevan tersebut gitu, di analisis data penelitian tersebut. Kemudian menghubungkan satu studi dengan studi yang lain, menghubungkan antara ya, minimal menghubungkan antara studi kita, penelitian kita dengan penelitian yang lain gitu ya, dengan penelitian yang lain, teori dalam penelitian yang lain, atau menghubungkan antara penelitian terdahulu, penelitian dasar, grand teori dengan penelitian kita. Kemudian menyajikan kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran yang ditulis di bab 2 itu juga berasal dari teori, bukan tiba-tiba turun dari langit begitu saja ya. Termasuk juga hipotesisnya juga akan kita bahas. Jadi hipotesis itu tidak tiba-tiba itu turun dari langit gitu ya, seperti wahyu atau ilham itu tiba-tiba masuk dalam diri kita, bukan. Jadi kerangka pemikiran maupun hipotesis itu berasal dari teori, bukan tiba-tiba muncul. Kemudian memungkinkan peneliti menginterpretasikan data yang lebih luas. Jadi dengan bekal pengetahuan, dengan bekal teori yang banyak, itu biasanya peneliti bisa menginterpretasikan secara luas gitu ya. Minimal itu memberikan deskripsi yang komprehensif, yang mendalam tentang data penelitian. Itu juga sering saya temukan mahasiswa itu kesulitan untuk itu. Terutama untuk studi kuantitatif gitu ya. Banyak sekali mahasiswa itu yang dalam komparasi pembahasan hasil penelitian, jadi seolah-olah ketika selesai menghitung secara statistik atau selesai uji hipotesis gitu ya, itu seolah-olah penelitiannya sudah selesai gitu ya. Padahal di situ masih ada tahapan pembahasan hasil penelitian yang itu dikorelasikan dengan teori-teori yang relevan gitu ya, teori-teori yang relevan, teori-teori dasar maupun teori dari penelitian terdahulu yang relevan. Ini banyak sekali, jadi pembahasan hasil penelitian itu hanya 1 atau 2 halaman gitu ya. Dalam studi kuantitatif itu kan kayak kurang niat gitu ya. Jadi pembahasan hasil penelitian itu juga harus secara panjang lebar, harus mendalam, harus komprehensif, dan itu dikorelasikan, dikomparasikan dengan teori terdahulu atau teori-teori dasar tadi. Termasuk juga dalam penelitian kualitatif gitu ya. Banyak sekali data-data itu yang mentah gitu ya, mentah karena memang tidak dijelaskan, tidak dideskripsikan kembali secara komprehensif oleh peneliti gitu. Nah, ini biasanya terjadi karena kekurangan peneliti dalam memahami teori atau kekurangan peneliti dalam memiliki penelitian terdahulu yang relevan. Biasanya seperti itu. Nah, posisi teori dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif itu berbeda. Dalam penelitian kuantitatif, karena pendekatannya itu deduktif, jadi kuantitatif itu kan deduktif, kemudian baru induktif untuk proses generalisasinya.
Kalau kualitatif itu induktif sejak awal. Nah, karena kuantitatif itu deduktif pendekatannya, maka teori itu harus muncul di awal gitu ya, di awal penelitian, di awal proposal gitu. Maka teori dalam penelitian kuantitatif itu harus muncul dalam latar belakang masalah penelitian. Bentuknya apa? Ya bentuknya variabel-variabel itu. Variabel yang akan kita teliti. Variabel X dan Y, variabel tergantung, variabel bebas dan tergantung, variabel dependent dan independent. Bentuknya yaitu itu harus muncul dalam proposal penelitian, harus muncul dalam latar belakang masalah gitu ya. Nah, itu dari mana? Ya dari teori. Rumusan variabel itu dari teori, bukan dari asumsi kita gitu ya. Bukan dari jari koncoku, bukan, tapi dari teori. Jadi rumusan variabel misalkan tentang pengaruh aplikasi ABC dalam meningkatkan hasil belajar siswa gitu ya. Nah, di situ hasil belajar aplikasi ABC itu berasal dari teori, bukan kemudian dari asumsi kita atau dari sugesti teman kita, itu bukan, tapi dari teori. Nah, dalam penelitian kuantitatif, karena salah satu tujuannya itu adalah untuk menguji atau memverifikasi, mengkonfirmasi, mendiskonfirmasi teori, ya maka peneliti harus bisa mengajukan teori terlebih dahulu, khususnya di latar belakang masalah. Jadi teori itu kemudian nanti akan kita bahas ya dalam perumusan hipotesis itu. Jadi teori, proposisi, kemudian menjadi hipotesis. Teori itu kita olah kemudian menjadi hipotesis, menjadi variabel gitu ya, menjadi variabel-variabel. Dari variabel itu kemudian kita jadikan hipotesis gitu ya. Teori-teori itu kita olah menjadi variabel. Kita harus bisa mempunyai kemampuan itu. Nah, proses penerapan teori dalam penelitian kuantitatif, karena pendekatannya itu deduktif induktif, maka yang pertama peneliti menguji atau memverifikasi teori, kemudian peneliti menguji hipotesis atau rumusan masalah dari teori tersebut, kemudian peneliti mendefinisikan dan mengoperasionalisasikan variabel yang terbentuk dari teori, kemudian peneliti mengukur atau mengobservasi variabel dengan bantuan instrumen untuk memperoleh skor-skor. Jadi sebelum diujikan pada populasi, pada sampel, peneliti itu harus sudah menguji hipotesis tersebut atau rumusan masalah dari teori tersebut. Nah, jadi diuji validitasnya. Jadi hubungan antar variabel itu diuji terlebih dahulu, apakah valid atau tidak, terkait atau tidak, gitu ya. Sebelum peneliti itu menguji variabel tersebut dalam suatu populasi atau sampel, gitu ya. Maka dalam penelitian kuantitatif itu dalam bab 3-nya itu sudah ada uji hipotesis, uji variabel gitu ya. Sudah ada uji variabel. Nah, nanti bab 4-nya itu uji hipotesis pada populasi atau sampel. Ini dalam pendekatan deduktif kuantitatif. Nah, kalau dalam penelitian kualitatif, teori itu sebagai penjelas atas perilaku dan sikap-sikap tertentu. Jadi sebagai tambahan argumen, tambahan penjelasan. Kemudian juga berfungsi sebagai panduan terkait ras, terkait gender gitu ya. Misalkan pengertian gender, jadi panduannya itu apa. Nanti yang ditanyakan ketika kita itu meneliti tentang gender, ya berarti menyesuaikan dengan teori tentang gender gitu ya. Atau kelas atau ras dan seterusnya gitu ya. Jadi itu menjadi panduan yang itu nanti kalau teman-teman melakukan proses pengumpulan data, teori-teori itu bisa teman-teman tulis dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan gitu.
pertanyaan-pertanyaan, walaupun nanti mungkin wawancaranya itu tidak terstruktur atau ngobrol bebas. Kemudian posisi teori dalam penelitian kualitatif itu juga berada dalam analisis data penelitian yang nanti dikorelasikan dengan hasil penelitian. Jadi poin akhir dalam penelitian itu terdapat teori, ada komparasi antara teori dengan hasil penelitian, tidak hanya hasil penelitiannya saja. Nah, beberapa penelitian kualitatif tidak menggunakan teori yang terlalu eksplisit. Ini karena bisa jadi fenomena yang diteliti itu belum pernah diteliti sebelumnya. Ini bisa terjadi dalam penelitian yang tema atau topiknya itu belum pernah dibahas sebelumnya. Nah, karena belum pernah dibahas sebelumnya, maka teori yang disajikan itu belum eksplisit. Atau kita sebagai peneliti kualitatif itu tidak bisa menemukan penelitian terdahulu yang relevan. Nah, maka teori yang digunakan ya teori-teori umum, gitu ya. Teori-teori umum yang itu tidak terkait langsung dengan fenomena yang kita teliti. Misalkan karena fenomena yang dibahas itu tentang fenomena dusun kasuran di Sleman, Yogyakarta misalkan. Karena belum ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang dusun kasuran. Dusun kasuran itu ini ya, penduduknya itu tidak memakai kasur, tidak memakai alas tidur. Ya, tidak memakai kasur lah, alas tidur pakai. Tidak memakai kasur untuk tidur. Jadi hanya dipan, dilapisi dengan tikar atau matras gitu. Jadi tidak menghindari yang empuk-empuk gitu. Nah, karena belum ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang fenomena dusun kasuran, maka kita bisa memunculkan teori tentang kultur atau tradisi, karena fenomena dusun kasuran itu terkait dengan kultur atau tradisi. Nah, di sini tidak secara eksplisit kita menyajikan teori tentang fenomena dusun kasuran karena memang belum ada yang membahas itu. Itu boleh dalam penelitian kualitatif. Ya, kalau dalam penelitian kuantitatif karena sifatnya itu asosiatif atau korelasional, agak sulit nanti teman-teman itu kalau tidak ada teori sebelumnya yang relevan, agak sulit untuk merumuskan variabel, untuk merumuskan hipotesis. Nah, dalam pendekatan induktif kualitatif, peneliti mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Nah, yang nanti sampai pada akhirnya peneliti melakukan generalisasi dengan teori atau penyimpulan dari hasil penelitian sehingga menjadi suatu konsep-konsep tertentu. Jadi dari data lapangan dulu nanti dikaitkan dengan teori di akhir penelitian. Itu dalam pendekatan induktif kualitatif. Nah, teori sudah, kemudian selanjutnya kerangka pemikiran gitu ya. Nah, kerangka pemikiran itu merupakan konstruksi logis dalam rangka menjelaskan konstelasi atau sifat variabel dan hubungannya dengan variabel yang lain yang diteliti. Kerangka pemikiran itu bukan peta konsep ya, bukan pohon ilmu, karena saya masih banyak menemukan teman-teman mahasiswa itu ketika menulis kerangka pemikiran, yang ditulis itu malah bukan kerangka pemikiran tapi pohon ilmu gitu. Misalkan pendidikan ada pembelajaran, ada subjek pendidikan, ada objek pendidikan gitu. Pembelajaran ada metode, ada kurikulum, ada dan lain sebagainya gitu ya. Jadi bukan kerangka pemikiran tapi malah peta konsep yang ditulis gitu. Nah, itu kurang pas. Nah, kerangka pemikiran itu menjelaskan yang pertama mengapa penelitian tersebut dilakukan. Karena mengapa penelitian tersebut dilakukan, maka jawabannya adalah masalah penelitian dan variabelnya. Itu perlu dimunculkan dalam kerangka berpikir. Kemudian metode itu juga harus dimunculkan dalam kerangka berpikir. Kemudian perkiraan hasil penelitian, dan yang terakhir adalah kegunaan atau tujuan. Nah, itu
seharusnya muncul dalam kerangka pemikiran. Ini sekedar contoh. Jadi permasalahannya apa? Pembelajaran daring, kemudian karakter siswa, gitu ya. Kemudian variabelnya apa? Peran orang tua, gitu ya. Kemudian selanjutnya hipotesisnya apa? Apakah terdapat pengaruh peran orang tua terhadap karakter siswa? Kemudian metodenya apa? Regresi dan uji F dan uji T. Ini sekedar contoh saja ya. Kemudian perkiraan hasilnya apa? Pengaruh peran orang tua terhadap karakter siswa. Kegunaannya apa? Sebagai umpan balik peran orang tua dalam pembelajaran daring. Jadi masalahnya itu pembelajaran daring di sini. Kemudian variabelnya adalah peran orang tua terhadap karakter siswa. Karena di sini misalkan kita menjelaskan dalam pembelajaran daring, salah satu yang tidak bisa disampaikan oleh guru kepada siswa itu adalah tidak adanya transfer value, tidak adanya transfer nilai, transfer moral, transfer etika, pembelajaran karakter. Maka yang menjadi publik utama dalam pembelajaran daring dalam hal transfer value itu adalah orang tua di rumah. Gitu ya. Jadi dari masalah itu kemudian kita tarik variabelnya adalah peran orang tua dan karakter siswa. Ini kurang karakter siswa ya. Nah, hipotesisnya apa? Pengaruh peran orang tua terhadap karakter siswa. Nah, ini contoh kerangka pemikiran. Nah, yang terakhir hipotesis gitu ya. Hipotesis seperti yang tadi sudah saya singgung, itu berasal dari teori gitu ya. Teori itu kemudian kita ambil proposisi, karena teori itu kumpulan konsep-konsep, kumpulan proposisi gitu ya. Nah, itu kemudian kita ambil salah satu konsepnya, kemudian kita jadikan proposisi dari konsep itu. Jadi kita ambil proposisi dari konsep tersebut. Misalkan teori tentang kelas sosial gitu ya. Misalkan teorinya kita memakai teorinya Marx atau teori Karl Marx ya, bukan Mark Zuckerberg. Teorinya kelas sosialnya Karl Marx atau kelas sosial dalam agama Hindu misalkan. Kemudian kita tarik proposisi gitu. Nah, proposisinya itu mungkin berupa tingkat kesejahteraan pekerja di suatu daerah misalnya. Kemudian kita jadikan hipotesis. Nah, perbedaan proposisi dengan hipotesis gitu ya. Proposisi itu merupakan suatu konsep dalam teori yang itu akan kita ujikan. Nah, ketika sudah akan diujikan, proposisi ini menjadi hipotesis. Jadi proposisi dan hipotesis ini sebenarnya sama, hanya beda posisi gitu ya. Proposisi itu ketika hipotesis masih menjadi teori. Nah, hipotesis itu ketika proposisi sudah akan diujikan. Jadi beda posisi. Ini sebenarnya sama, pernyataannya itu sama. Misalkan peneliti akan melakukan penelitian mengenai penggunaan aplikasi belajar. Maka agar dapat menurunkan hipotesis yang baik, sebaiknya yang bersangkutan membaca teori mengenai teori-teori belajar gitu ya. Jadi kalau peneliti itu ingin meneliti tentang penggunaan aplikasi belajar, ya kita harus tahu terlebih dahulu teori tentang teori-teori belajar. Jadi harus tahu terlebih dahulu, bukan kemudian langsung uji coba saja, ini aplikasi ini saya uji cobakan gitu. Itu kurang pas karena proses belajar itu tentu terkait dengan teori behavioristik, teori nativis gitu ya, teori konvergen gitu ya. Jadi akan terkait dengan itu. Nah, sebelumnya peneliti itu harus tahu terlebih dahulu. Agar apa? Ya agar bisa menurunkan hipotesis yang baik. Nah, hipotesis adalah pernyataan tentatif atau sementara mengenai hubungan antar dua variabel atau lebih. Jadi hipotesis itu bisa dua variabel. Kalau satu variabel tidak bisa ya. Jadi minimal dua variabel atau lebih, bisa 3, 4 dan seterusnya. Jadi pernyataan tentatif atau sementara. Nah, hipotesis
yang harus diingat itu hanya berlaku untuk penelitian kuantitatif. Kalau kerangka pemikiran itu berlaku untuk semuanya, baik kuantitatif maupun kualitatif. Kalau hipotesis hanya berlaku untuk penelitian kuantitatif. Kualitatif tidak mensyaratkan adanya hipotesis. Atau penelitian kuantitatif survei, penelitian kuantitatif yang variabelnya itu cuma satu, yang sifatnya itu deskriptif atau eksploratif, itu juga tidak mensyaratkan adanya hipotesis. Jadi hipotesis itu hanya berlaku untuk penelitian kuantitatif yang sifatnya itu asosiatif atau korelasional, hubungan antar variabel. Nah itu harus mempunyai hipotesis. Kemudian pernyataan hipotesis ini terkait dengan keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya menggunakan data atau informasi yang dikumpulkan melalui sampel. Fungsi dari hipotesis, kebenaran sementara yang akan diuji kebenarannya. Karena hipotesis ini berasal dari proposisi berasal dari teori yang sebelumnya itu sudah ada penelitiannya. Nah ini akan diuji kembali, teori itu akan diuji kembali dalam bentuk hipotesis. Apakah teori itu masih relevan? Apakah teori itu masih bisa dikembangkan, atau teori itu sesuai dengan konteks. Jadi pengujian teori itu dalam bentuk hipotesis itu. Nah jika sudah diuji maka bisa menjadi suatu teori, maka bisa tetap menjadi teori. Kalau teori ketika diuji itu ternyata tidak lolos uji gitu ya, maka akan muncul teori baru yang merevisi teori sebelumnya. Kalau teorinya relevan tetapi ada teori baru di situ, maka ada bentuk pengembangan dari sebuah teori. Nah, rumusan hipotesis itu mencakup dua hal. Yang pertama yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel bebas atau independen ini bisa lebih dari satu. Kalau variabel dependen ini hanya satu. Gitu ya. Jadi variabel independen atau bebas itu bisa lebih dari satu. Jadi tadi kalau variabelnya itu lebih misalkan 3, maka variabel bebasnya independennya itu berarti 2, variabel dependennya 1. Kalau variabelnya 4, berarti variabel bebasnya itu 3, variabel dependennya 1. Kemudian dinyatakan secara jelas dan tidak memunculkan kemungkinan makna ganda. Jadi dimunculkan secara jelas, tidak ada kalimat mungkin di sana. Mungkin terdapat pengaruh bla 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 terhadap bla bla bla, itu tidak boleh dalam hipotesis. Jadi langsung terdapat pengaruh atau tidak terdapat pengaruh. Jadi tidak memunculkan kemungkinan makna. Kemudian dapat diuji secara empiris, gitu ya. Bentuknya tidak abstrak. Nah, tipe hipotesis itu ada dua. Yang pertama hipotesis nihil atau nol, biasanya ditulis dengan H0. Itu hipotesis yang tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan antara dua variabel atau dua kelompok. Kemudian yang kedua, hipotesis alternatif, biasanya ditulis H1 atau ada yang menulisnya itu HA. Hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau dua kelompok. Contoh, tidak ada hubungan antara cara memberikan instruksi terhadap bawahan dengan tinggi rendahnya pemasukan perusahaan. Itu hipotesis nihil atau hipotesis nol. Kemudian ada hubungan antara cara memberikan instruksi terhadap bawahan dengan tinggi rendahnya pemasukan perusahaan. Itu hipotesis alternatifnya. Contohnya. Jadi hipotesis itu memunculkan dua ini. Jadi ada hipotesis nol, ada hipotesis alternatif. Dalam menulis skripsi nanti ya dua ini yang teman-teman temukan, teman-teman tulis. Baik, terima kasih teman-teman PAI, D, E, dan F. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.